Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab himpunan yang terakhir, subbab himpunan terakhir yaitu penyelesaian masalah himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tinggal ulangannya saja. Tapi Miss sebelum ulangan mau memberikan latihan soal atau pemantapan terlebih dahulu terhadap hal-hal atau topik-topik yang masuk ke dalam bab himpunan. Makanya melalui video ini Miss akan menjelaskan atau memaparkan beberapa latihan soal terkait bab himpunan. Kalian nanti juga akan mengerjakan lembar kerja siswa yang sudah Miss upload dalam Google Classroom sebagai tindak lanjut dari video pembelajaran kali ini. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, Miss harap kalian sudah menyiapkan alat tulis, buku paket, dan sudah mendownload LKS yang sudah Miss upload dalam Google Classroom. Ya, agar dalam penjelasannya pun kalian sudah bisa menyesuaikan dengan LKS yang Miss sudah kirim ke Google Classroom. Baik, kita mulai saja. Latihan soal himpunan. Diawali dengan indikator pencapai kompetensi dalam bab himpunan itu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi syarat anggota himpunan. Yang kedua, siswa mampu membedakan berbagai jenis himpunan yang sudah pernah Miss jelaskan di awal. Ada himpunan kosong, himpunan berhingga, himpunan tak hingga, semesta, kuasa, bagian. Terus, siswa mampu menganalisis berbagai macam operasi himpunan, yaitu ada operasi uner, biner. Biner terdiri dari irisan, gabungan, selisih, perkalian. Sedangkan operasi uner terdiri dari hanya satu anggota, yaitu adalah komplement atau ingkaran. Dan yang terakhir, siswa mampu menerapkan operasi himpunan pada peristiwa kehidupan sehari-hari atau permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, ada operasi uner dan biner kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk latihan yang pertama, himpunan dan bukan himpunan. Ini adalah bab awal. Perintahnya adalah tentukan di bawah ini yang termasuk ke dalam himpunan. Misalnya Miss punya yang pertama yaitu adalah kumpulan orang-orang pintar, kumpulan bilangan asli kurang dari 0, kumpulan anak usia muda, kumpulan bilangan genap kurang dari 20, kumpulan siswa kelas 9F SMP IT Alfawas. Terus kumpulan bintang-bintang di langit. Nah, dari 6 yang sudah disebutkan ini, mana kira-kira yang termasuk himpunan? Ingat, pengertian himpunan adalah yang bisa dinyatakan dalam himpunan adalah yang memiliki syarat atau definisi yang jelas. Syarat atau definisi yang jelas. Jadi coba kumpulan orang-orang pintar. Coba kalian jawab di buku kalian masing-masing. 1, 2, 3. Ya, benar yang jawab untuk nomor pertama ini adalah bukan himpunan. Bukan himpunan adalah benar. Karena kumpulan orang-orang pintar ini tidak jelas. Syaratnya apa saja? Bisa jadi menurut individu A, orang-orang pintar itu adalah orang-orang yang dapat nilai di atas KKM. Tapi menurut individu B, orang-orang pintar adalah orang-orang yang memiliki nilai semua adalah 100. Nah, itu kan syaratnya tidak jelas, maka dia bukan termasuk himpunan. Untuk nomor 2, coba kalian jawab. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kumpulan bilangan asli kurang dari 0.
yang jawab ini termasuk himpunan itu adalah benar. Walaupun Miss kan kumpulan bilangan asli kurang dari 0 kan tidak ada. Ya memang tidak ada, makanya dia masuk ke dalam jenis himpunan kosong atau kita lambangkan 0, kita kasih garis seperti ini. Jadi dia tetap masuk himpunan walaupun dia tergolong himpunan kosong. Untuk nomor 3, kumpulan anak usia muda. Miss kasih kesempatan kalian jawab. 5 detik dalam buku kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Sayang sekali untuk yang jawab ini termasuk himpunan adalah salah. Untuk statement nomor 3 ini bukan termasuk himpunan. Sama seperti kasus statement nomor 1, karena dia tidak memiliki definisi yang jelas. Bisa jadi untuk semis kumpulan anak usia muda adalah anak usia dari 0 sampai usia 17 tahun. Tapi mungkin bagi kalian, kumpulan anak usia muda itu adalah yang di umur 30 tahun itu bisa dikatakan muda menurut kalian karena memiliki semangat yang sama dengan usia 17 tahun. Nah, itu kan tidak jelas menjadi rancu, makanya tidak termasuk himpunan. Lanjut, yang nomor 4. Kumpulan bilangan genap kurang dari 20. Coba kalian jawab dalam 5 detik di buku kalian. Termasuk himpunan atau bukan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar, ini termasuk ke dalam himpunan. Benar, himpunan bilangan genap kurang dari 20 itu ya terdiri bisa dari 2, terus 2, 4, 6, 8, terus 10, 12, dan seterusnya sampai kurang dari 20. Nomor 5. Kumpulan siswa kelas 9F di SMP IT Al-Fawas. Kalian jawab dalam 5 detik di buku kalian. Termasuk himpunan atau bukan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang jawab ini adalah himpunan. Benar. Jadi, kumpulan siswa kelas 9F di SMP IT Al-Fawas termasuk himpunan. Tapi kalau misalnya ada yang kalian miss, tapi kan tidak ada kelas 9F di SMP IT Al-Fawas. Ya benar, memang tidak ada. Makanya dia termasuk ke dalam himpunan kosong. Kayak gitu. Himpunan kosong itu termasuk ke dalam jenis-jenis himpunan. Perlu kalian ingat, coba dibuka lagi catatannya. Selanjutnya nomor 6. Kumpulan bintang-bintang di langit termasuk himpunan atau bukan himpunan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar, dia termasuk himpunan. Loh, Miss, kenapa Mas termasuk dalam himpunan? Ya dia jelas bintang-bintang ya yang adanya di langit. Kecuali kumpulan bintang-bintang. Nah bisa jadi bintangnya bisa ada di langit, bisa ada di laut. Bintang laut seperti itu. Nah itu kan tidak jelas. Tapi kalau bintang-bintang di langit jelas. Tapi Miss kan susah dihitung. Ya, dia termasuk ke dalam himpunan, tak, hingga, atau kita lambangkan dengan infinity. Ayo, masih ingat. Dari ke-6 soal ini, coba kalian sudah benar berapa? Kalau misalnya sudah benar lebih dari 3, maka kalian sudah paham mana yang termasuk himpunan dan mana yang termasuk bukan himpunan. Nah, jadi ini jawabannya bukan himpunan. Himpunan, bukan himpunan, himpunan, dan himpunan. Kalau kalian masih benarnya kurang dari 3, coba kalian berlatih kembali. Semoga bisa lebih paham dari penjelasan latihan soal ini. Baik, bisa hapus terlebih dahulu. Kalian harus sering berlatih. Dengan berlatih, kalian akan terbiasa. Kalau kalian sudah terbiasa dengan berbagai macam soal, insya Allah kalian bisa menjawab berbagai modifikasi soal yang ada nanti di ulangan.
Selanjutnya, cara menyajikan himpunan. Nah, ini review, ini sudah sangat awal sekali, Miss pernah sampaikan. Lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, Miss punya tabel di sini. Ingat cara menyajikan himpunan itu ada 3 cara, yaitu menggunakan kata-kata, mendaftar, dengan menotasikan. Nah, contoh nih, kan ini masih kosong nih, mendaftar, menotasikan. Ini yang kosong untuk nomor 2, menggunakan kata-kata sama menotasikan. Terus yang ketiga itu ada yang menggunakan kata-kata sama mendaftar. Coba untuk yang nomor pertama dulu. Miss kasih waktu 10 detik untuk menjawab di buku kalian. Karena ini sangat mudah. Di mana sudah diketahui bahwa menggunakan kata-kata A sama dengan himpunan sholat fardu dalam sehari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah kalian jawab, yang menotasikannya juga. Sekarang yang nomor 2. Coba kalian jawab lagi di buku kalian. Miss kasih waktu 10 detik. Di sini diketahui mendaftarnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, bilangan apakah ini? Coba kalian jawab di buku kalian masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah ketemu jawabannya? Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Yang kosong itu menggunakan kata-kata dengan mendaftar. Sedangkan yang sudah diketahui adalah menotasikannya atau notasinya. Dikasih waktu 10 detik untuk menjawabnya. Di sini sudah diketahui X kurang dari 20. X anggota bilangan asli kelipatan 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian sudah menjawab di buku kalian masing-masing. Coba kita koreksi bersama. Jawaban yang nomor 1. Dengan cara mendaftar, himpunan sholat fardu dalam sehari. Yang jawab subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan lupa buka dan tutup kurung kurawal itu penting. Kalau misalnya tutup kurung kurawal, maka masih salah. Karena ini sudah paket lengkap, jadi jangan sampai tertinggal. Apalagi tidak memakai kurung kurawalnya, itu sangat salah. Miss, boleh nggak kalau menulisnya acak? Misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, baru subuh. Boleh, yang penting tidak berulang. Siapa saja yang benar? Ayo, jangan sampai malah kelewat sholat fardunya kurang subuh. Terus selanjutnya jawaban untuk bagaimana menotasikannya. Nah, A buka kurung kurawal. X adalah anggota sholat fardu dalam sehari tutup kurung kurawal. Seperti ini dalam menotasikannya. Jawaban soal nomor 2. Di sini diketahui ada B sama dengan buka kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, maka bagaimana menggunakan kata-katanya? B adalah atau sama dengan himpunan bilangan bulat. Lihat, benar kan ini adalah bilangan bulat semua? Kelipatan 2 dari 2 hingga 15. Benar nggak nih kelipatan 2? Ya benar, ini 2. 4 itu kelipatan 2 kali 2. 6 itu kelipatan 3 dari 2. 8 kelipatan 4 dari 2. Nah, terus bagaimana menotasikannya? Nah, X 2 kurang dari sama dengan. Nah, ini lambangnya jangan sampai salah. Kurang dari sama dengan.
X lebih besar dari 2 atau sama dengan 2. Dan X lebih kecil dari 15 atau sama dengan 15. Ingat, nih ada sepatunya beda dengan lambang yang seperti ini. Makanya angka 2 sampai 14 ini ditulis. Miss, kenapa 15 yang ditulis? Kan 15 bukan kelipatan dari 2, makanya tidak ditulis. Kayak gitu. Lalu X anggota bilangan bulat kelipatan 2. Jadi jangan, kalau misalnya kurang darinya ada sepatunya atau ada garis bawahnya, maka diikut sertakan bilangan minimalnya. Tapi kalau misalnya kurang darinya tidak ada sepatunya atau tidak ada garis bawahnya, maka dimulainya dari angka 4. Jangan sampai keliru ya, Miss ulangi. Kalau misalnya tanda kurang darinya ada garis bawahnya atau Miss bilangnya ada sepatunya, maka angka 2-nya dilibatkan. Tapi kalau kurang darinya tanpa garis bawah, maka angka 2-nya tidak dilibatkan. Dimulainya dari angka 4. Seperti itu ya. Lanjut. Soal nomor 3. Diketahuinya X kurang dari 20. Nah, kurang dari 20 X anggota bilangan asli kelipatan 5. Maka dalam menggunakan kata-kata adalah C adalah himpunan bilangan asli kelipatan 15 kurang dari 15. Maka bagaimana? Kurang dari 15 bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1. Nah, ini sedangkan adalah yang diinformasikan adalah kelipatan 5. Maka jawabannya adalah 5 dan 15. Kenapa 20-nya tidak ditulis? Karena lihat, ini lambangnya. Ada garis bawahnya atau tidak? Kalau misalnya tidak, maka ya cukup sampai 15 saja. Tapi kalau misalnya tandanya ada garis bawahnya, misalnya X kurang dari sama dengan 20. Maka ya di sini ditulis sampai 20 seperti itu. Karena ini dibacanya kurang dari sama dengan 20. Kayak gitu ya. Bisa dimengerti? Semoga bisa dimengerti ya. Coba nanti dicek. Nih, LKS-nya. Miss juga memasukkan soal tipe seperti ini di LKS. Kalian jangan bingung-bingung lagi dalam menjawabnya. Coba sembari dijawab LKS-nya. Sambil Miss hapus dulu. Nah, lanjut. Himpunan bagian. Kenapa Miss ambil topik himpunan bagian? Karena banyak sekali dari kalian mungkin yang belum atau masih bingung terkait himpunan bagian. Contoh ada soal, diketahui himpunan A adalah himpunan rukun Islam. Tentukan banyaknya jumlah himpunan bagian dan banyaknya jumlah himpunan bagian beranggotakan lebih dari 3. Kalau himpunan bagian, maka kita menggunakan segitiga Pascal ini nih. Segitiga Pascal ini. Pertama, banyaknya jumlah himpunan bagian. Kita harus cari tahu dulu atau kita mendaftar dulu anggota himpunan A-nya. Nah, anggota himpunan A, maka rukun Islam ada apa aja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji bila mampu. Maka jumlah anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka N sama dengan 5. Kita lihat di segitiga Pascal. Ini adalah untuk anggota 1 beranggota 2, beranggota 3, beranggota 4, dan ini adalah beranggota 5. Maka kalau kita mau mencari total atau banyaknya jumlah himpunan bagian untuk yang nomor 1 ini, maka rumusnya adalah 2 pangkat N. Di mana N-nya ini adalah jumlah anggota. Karena jumlah anggotanya 5, maka 2 pangkat 5 adalah 32. Ingat, Miss ingatkan lagi,
Kalau misalnya bilangan pangkat jangan 2 dikali 5, itu salah besar. 2 pangkat 5 berarti 2-nya ada 5, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya ada 5 tuh, 2, 3, 4, 5. Jangan 2 dikali 5, oke? Ya, jangan sampai salah lagi ya. Karena sayang sekali kalau misalnya salah di sini nanti kalian poinnya akan berkurang banyak. Gitu. Terus banyaknya jumlah anggota himpunan bagian beranggotakan lebih dari 3. Jawabannya adalah 6 himpunan bagian. Lihat nih di keterangan yang di bawah ini. Untuk barisan yang pertama nih, paling pinggir, itu untuk menyatakan yang anggotanya 0 anggota atau himpunan kosong. Untuk baris yang kedua ini, untuk menyatakan anggotanya berjumlah 1. Untuk baris yang ketiga ini, untuk yang menyatakan 2. Baris yang keempat ini menyatakan 3. Baris yang kelima ini menyatakan 4. Dan baris yang terakhir ini menyatakan 5. Sedangkan pertanyaannya adalah lebih dari 3. Maka kita lihatnya di mana? Lihatnya di sini. Ada berapa? Ada 5 dan ada 1. Maka 5 tambah 1 adalah 6. Seperti itu. Misalnya yang diketahui jumlah himpunannya, jumlah anggotanya ada 4. Maka total himpunan bagiannya ya tinggal 2 dipangkat 4 sama dengan berapa? Ingat, jangan 2 kali 4. Berarti 2-nya ada 4 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Maka yang dilihat yang mana? Adalah yang ini nih, baris yang keempat yang ini. Kalau yang ditanya jumlah anggota himpunan beranggotakan kurang dari 3, maka tinggal ditambah 6 tambah 4 tambah 1. Berarti ada 11 anggota himpunan bagian. Seperti itu ya. Coba di LKS-nya ada, sambil dijawab. Ya, baik. Miss hapus terlebih dahulu sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalian sambil mendengarkan video Miss, sambil mengerjakan LKS yang sudah kalian download atau mungkin kalian sudah print di Google Classroom. Nah, lanjut. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian himpunan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh soal. Terdapat 40 siswa kelas 7C, 26 menyukai matematika, 19 orang menyukai bahasa Inggris, 8 orang menyukai keduanya, berarti suka bahasa Inggris dan matematika. Berapa banyak yang tidak menyukai matematika maupun bahasa Inggris? Ingat, kalau soal-soal seperti ini, biar mempermudah atau biar tidak bingung, tulis diketahuinya dulu. Diketahui. Diketahui. 40 ini menunjukkan apa? Berarti kan terdapat 40 siswa kelas 7C. Berarti seluruhnya. Berarti dia adalah himpunan semesta. Berarti NS. NS-nya sama dengan 40. Terus 26 orang suka matematika. Miss lambangi dengan A. Berarti NA. Yang suka matematika adalah 26 orang. Terus 19 orang menyukai bahasa Inggris. Berarti Miss tambangi NB. NB sama dengan 19 orang.
Terus 8 orang suka keduanya. Ingat, berarti keduanya suka matematika dan bahasa Inggris. Berarti itu tandanya adalah irisan dari A dan B. Berarti ini adalah N, A, irisan B adalah sebanyak 8 orang. Yang ditanyakan adalah yang tidak menyukai matematika maupun bahasa Inggris. Ingat, tidak. Berarti apa kalau tidak itu adalah komplement. Komplement dari siapa? Karena tadi yang kemarin kita sudah bahas terkait gambar diagram Venn, maka kalau yang tidak menyukai itu adalah N komplement dari A gabungan B komplemennya. Jadi kalau digambarkan diagram Venn-nya, jangan lupa tulis S. Maaf, S-nya berlebihan. Jangan lupa kita tulis S di sini. Nah, kita gambar lingkarannya, misalnya himpunan A, gambar lingkarannya hijau. Terus himpunan B, gambar lingkarannya biru. Nah, ini untuk B, ini untuk A. Maka yang diketahui A 26, berarti kan ada di sini posisinya 26. Yang B 19, berarti ada di sini 19. A irisan B 8. Nah, yang ditanyakan adalah lingkaran A gabungan B. Kenapa? Kalau yang di dalam lingkaran ini kita sebutnya A gabungan B. Maka kalau tidak berarti kan dia di luar lingkaran. Berarti yang ditanyakan adalah yang di luar lingkaran ini. Kayak gitu. Ini tarik garis biar terpisah. Kita masukkan rumusnya. Kayak kuning kali ya biar terlihat. Masukkan rumusnya kemarin. N A gabungan B sama dengan NA ditambah NB. Ingat-ingat ya rumusnya. Dikurang N A irisan B. Nah, sudah diketahui belum NA-nya? Sudah berapa? 26. Tulis 26. Ditambah NB-nya berapa? 19. Tulis 19. Terus NA irisan B-nya 8. Oh, jelek sekali lamanya. Ulang, Miss hapus. 8. Nah, sudah seperti ini. Bentar. Nah, sudah seperti ini, maka berapa? 26 tambah 9. Coba ayo sebelum Miss kasih jawaban, kalian tulis di buku kalian. Berapa 26 tambah 19 dikurang 8. 26 tambah 19 adalah 45.
Hep, hep. Dikurang 8. Berarti berapa? Adalah 37. Maka sudah didapat nih. NA gabungan B 37. Tapi kita belum dapat N lingkaran A gabungan B. Maka kita masuk ke rumus. Berarti untuk mencarinya kita pakai rumus yang NS. Miss tulis di sini. NS sama dengan N A gabungan B ditambah N lingkaran A gabungan B. Jangan lupa lambang lingkarannya set. Nah, NS-nya sudah diketahui berapa? 40. Tulis 40. Sama dengan NaUB-nya ini 37. 37. Nah, N ya, lingkaran A gabungan B yang kita cari, berarti kita tulis X. Kayak gitu. Ingat, yang angka dikumpulkan dengan angka, yang huruf dengan huruf. Maka 37 kita pindahkan ke kiri mendekati 40. Yang tadinya positif menjadi negatif. Berarti 40 dikurang 37 sama dengan X. 40 kurang 37 sama dengan 3. Maka N lingkaran A gabungan B adalah sebesar 3 orang siswa. Maka kita bisa ketahui di sini sudah bukan tanda tanya. Maka di sini adalah, sini ya. Bentar. Nah, maka di sini sudah bisa kita tulis adalah 3. Kayak gitu ya. Nah, coba ada 2 soal di LKS yang seperti Miss jelaskan di video ini. Coba sambil kalian kerjakan, sambil melihat video Miss ini. Bisa kalian ulang-ulang. Nah, selanjutnya Miss hapus dulu. Mudah ya, pokoknya patokannya adalah rumus yang NaUB dengan yang NS. Cuman kalian jangan sampai bingung kalau misalnya nanti ditanyakan Na-nya, nanti ditanyakan Nb-nya. Kalian tinggal otak-atik saja rumusnya. Kayak gitu. Jadi tidak perlu Miss, ini menggunakan rumus apa, kalau mencari NB menggunakan rumus apa. Rumusnya hanya 2 itu saja, cuman kita tinggal operasi matematika saja. Seperti itu ya. Gak apa-apa kalau misalnya masih bingung. Yang penting kita terus berlatih biar kita terbiasa dengan berbagai macam model tipe soal. Tuh. Nah, kalian bisa cek di Google Classroom kalian LKS Himpunan namanya. Nanti setelah kalian kerjakan, kalian upload di Google Classroom. Ada batas waktunya, kapan dikumpulkannya, di hari ini juga. Batas waktunya mengikuti berakhirnya jam pelajaran. Ya, jadi nanti saat Miss cross check di saat PTMT kalian tidak membawanya atau kalian tidak mengerjakan, maka kalian tidak mendapatkan nilai LKS himpunan ini. Kalau kalian tidak mendapatkan LKS himpunan ini, maka akan berdampak di mana? Akan berdampak bahwa nanti pada akumulasi nilai, maka nilai kalian akan kurang atau tidak terdukung oleh tugas-tugas yang lainnya atau kurang dari LKS himpunan ini. Makanya kalian wajib dikumpulkan tepat waktu, dikumpulkannya pada Google Classroom di kolom tugas yang sudah Miss buat. Semoga melalui LKS himpunan ini dan video pembelajaran ini, kalian bisa lebih mantap
untuk mempersiapkan diri di ulangan himpunan di pertemuan selanjutnya. Ya, tetap berlatih sehingga kalian bisa menghadapi berbagai tipe macam soal. Oke, sekian pembahasan soal hari ini. Kalau kalian masih bingung bisa kalian tanya PC secara pribadi ke Miss. Miss sangat terbuka untuk menjawab. Tetap semangat, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.